Ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ini untukku. Hadza baini, antara aku wa baina 'abdi, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi apa yang diminta hambaku, maka aku akan berikan kepadanya. Maka lihat rahasia di balik kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tepat berada di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Artinya jantungnya Al-Fatihah. Jadi rahasia dari Al-Fatihah ada di dalam kalimat nasta'in. Bahkan di dalam sebagian perkataan para ulama, semua kandungan makna Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah kemudian dirangkum lagi di dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena semua aspek ibadah kembali kepada na'budu nasta'in. Kita menyembah Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala ada pada ayat ini. Maka mari kita perhatikan dan kita simak apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, paragraf demi paragrafnya. Beliau mengatakan, renungkanlah dua penggal kalimat di dalam ayat ini dan tunaikan hak-haknya. Ini dua penggal kalimat tadi apa? Iyyaka na'budu, satu penggal, wa iyyaka nasta'in. Ya, diingat-ingat. Iyyaka na'budu, hak siapa? Hak Allah, ibadah. Iyyaka nasta'in, hak hamba. Hamba berhak untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakanlah antara penggalan kalimat yang dikhususkan untuk Allah dan kalimat yang dikhususkan untuk si hamba. Pahamilah rahasia terkait ketetapan bahwa salah satunya dikhususkan untuk Allah, sedang yang lainnya untuk hamba. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bedakanlah antara tauhid yang terkandung dalam kalimat iyyaka na'budu dan tauhid yang terkandung dalam kalimat iyyaka nasta'in. Jadi ada perbedaan yang berkaitan dengan hak hamba dan perbedaan yang berkaitan dengan hak Khaliq Allahu Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, pahamilah rahasia kedua kalimat tersebut yang ternyata berada di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Jadi Masya Allah, bukan kebetulan. Pas kalimat tersebut ada di tengahnya. Dan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di tengah-tengah kalimat antara apa? Antara pujian yang diawali dengan pujian dan setelahnya ditutup dengan permintaan. Jadi kalimat iyyaka na'budu sebelumnya diawali dengan pujian kepada Allah dan setelahnya permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat setelahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Baik. Kemudian pahami pula rahasia terkait didahulukannya kalimat hanya kepada engkaulah kami menyembah sebelum kalimat dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Apa rahasia di balik itu? Yaitu penyebutan ibadah secara umum, kemudian ibadah secara khusus. Sekali lagi saya ulangi. Didahulukan iyyaka na'budu sebelum iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena penyebutan al-'am qabla al-khusus. Penyebutan secara umum dulu bentuk ibadah dan penyebutan ibadah secara ada ibadah khusus. Ya, ibarat kata begini para jemaah. Misalnya kita perintah anak kita atau kita datang ke pasar, Mas saya mau belanja buah-buahan. Kan itu umum. Baru dikhususkan penyebutannya. Yang saya butuhkan jeruk, apel. Nah, baru penyebutan secara khusus. Nah demikian dalam kalimat iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada engkau kami menyembah.
Hanya kepada Engkau kami beribadah. Umum atau tidak? Umum. Ibadah, segala bentuk ibadah. Dan kemudian setelahnya penyebutan ibadah khusus. Itu apa? Salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah adalah memohon, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kata para ulama, penyebutan secara umum yang didahulukan sebelum penyebutan secara khusus. Nah, ini harus kita pahami. Dan banyak contoh ayatnya, misalnya di dalam surat Al-Asr, Pak. Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Nah, lihat. Beramal soleh sifatnya umum. Beriman, beramal soleh. Kemudian disebutkan secara khusus wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan atau saling berwasiat kepada kesabaran. Saling berwasiat ini amal soleh atau bukan? Amal soleh yang sifatnya khusus. Nah, sebelumnya penyebutannya umum, amanu wa amilus shalihat. Na'budu nasta'in. Baik, kemudian rahasia berikutnya. Serta pahami pula rahasia terkait didahulukannya objek. Jadi para jamaah, normalnya baik dalam bahasa kita atau dalam bahasa Arab, pelaku atau perbuatan, pelaku, objek. Betul ya? Saya memakan nasi, bukan nasi saya makan, tapi saya makan nasi. Pelaku, pekerjaan, objek. Nah, dalam bahasa Arab demikian, Pak. Dalam bahasa Arab dalam banyak ayat demikian, tapi beda dengan ayat ini. Simpelnya kata Imam Ibnu Qayyim, harusnya simpelnya, sederhananya kita katakan na'buduka wa nasta'inuk. Na'buduka, kami menyembahmu, wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolongan kepadamu. Tapi objeknya ditarik di awal. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Bukan kalimat sederhana, kami menyembahmu, atau kami menyembah hanya kepadamu. Kan objek di akhir tuh. Kami meminta pertolongan kepadamu, kan normalnya begitu. Tapi dikedepankan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ini menunjukkan kekhususan bahwasanya ibadah benar-benar khusus hanya bisa dan hanya wajib ditujukan kepada Allah. Demikian dengan isti'anah. Demikian dengan isti'anah. Artinya apa? Tidak boleh seseorang meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Makanya ketika Nabi SAW bersama dengan Mu'ad, Nabi benar-benar ingatkan, ya Mu'ad, ya, wahai Mu'ad, atau ya gulam pada Ibnu Abbas, ya. Wahai anak, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu minta tolong kepada Allah. Nah, ini penegasan dari ayat ini. Iya, kenapa didahulukan? Karena menunjukkan kekhususan. Tidak boleh. Sekecil apapun, sederhana apapun, ibadah apapun jenisnya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka kita katakan, iya, hanya kepada Engkau ya Allah. Nggak boleh kepada yang lain, tidak kepada selainnya. Na'budu, kami menyembah. Demikian meminta pertolongan. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi rahasia kenapa objek didahulukan, yaitu menunjukkan kekhususan. Artinya benar-benar ketika kita menyebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memurnikan kembali dan meluruskan kembali, juga memperbaharui bentuk tauhid kita kepada Allah. Ya Allah, aku tidak akan beribadah kecuali Engkau saja yang aku ibadahi. Ya Allah, aku tidak akan minta pertolongan kecuali Engkau saja yang berhak diminta tolong. Itu rahasia dibalik didahulukannya objek dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengajak kita merenungi kembali atau merenungi setelahnya. Pahami pula rahasia mengapa domir, apa itu domir? Kata ganti. Pahami pula rahasia mengapa domir kata ganti engkau pada ayat tersebut diulangi atau disebutkan 2 kali. Padahal kan bisa saja pada dalam bahasa Arab sudah sempurna ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa nasta'in. Sudah sempurna. Hanya kepada engkau kami beribadah. Kalau sudah dan kan berarti apa? Makna sebelumnya terbawa lagi. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi kenapa diulang? Ya, lihat perkataannya. Rahasia diulang iyyaka ditansis ala talabil auni minhu. Karena untuk ditetapkan kembali ini pertolongan benar minta dari Allah. Jadi bukan sekedar ibadah saja kepada Allah, tapi nanti minta tolong kepada selain Allah. Karena kenyataannya ada bagian kaum muslimin yang dia mengatakan apa? Ibadahnya kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada selain Allah yang dianggap bisa memberikan pertolongan, padahal pertolongan tersebut tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Ya, dengan memanggil-manggil nama, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, yang hidup ternyata gaib, gak ada di hadapannya, dipanggil-panggil namanya. Nah, dan banyak ini bentuk-bentuk, mohon maaf ya, bentuk-bentuk kesyirikan yang merajalela di tengah-tengah kita. Apalagi sampai, subhanallah, mengerikan sekali Pak. Ada seorang yang dikultuskan, kami tidak perlu sebut namanya, yang dikultuskan sampai setelah wafatnya kemudian dipanggil-panggil namanya. Ya kami, sampai ada perkataan begini Pak, na'udzubillah min dzalik. Kami ingin atau berharap masuk surga bukan karena surga yang kami harapkan, tapi karena perjumpaan dengan guruku. Allah. Karena kemuliaan pada guruku itu yang kami harapkan, bukan surga yang kami tuju. Padahal Nabi saja beribadah mengharapkan apa? Surga. Nabi yang perintahkan, idza sa'alta, kalau kamu minta fas'alil firdaus, mintalah surga dan dipanggil-panggil, ya syekhi, wahai syekh bola, agungkan kami dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka lihat, kenapa diulang lagi iyyaka dan kemudian dikatakan lagi wa iyyaka, agar tidak dianggap hanya kepada Allah beribadah tapi ternyata meminta pertolongan kepada selain Allah. Ditegaskan lagi, jadi penegasan. Jadi banyak dalam ayat itu Pak, pengulangan dengan maksud apa? Penegasan. Pengulangan dengan maksud penegasan. Nah, disebutkan di sini ya. Fa innahu law qala subhanahu, karena kalau Allah mengatakan iyyaka na'budu wa nasta'in langsung, lah tama bisa jadi mengandung an yakuna ikhbaran bi talabil ma'unah min ghairi an yu'in mimman yatlub. Jadi bisa jadi dianggap ibadah sama Allah tapi ternyata minta tolongnya kepada selain Allah, ya. Hanya kepada engkau kami beribadah dan kami minta tolong. Dan kami minta tolong, kan nggak ada di sana Allahnya, betul nggak? Hanya kepada engkau kami beribadah dan kami minta tolong. Berarti minta tolong kepada siapa? Ya siapa aja. Bisa kepada Allah, bisa kepada yang lainnya. Tapi ditegaskan. Makanya jamaah perlu kita titik beratkan dan kita garis bawahi. Ya bahkan di dalam footnote-nya, jamaah yang punya kitab disebutkan di sana bahwasanya intisarinya adalah semua ibadah ternyata intisarinya ada pada apa? Ada pada doa. Walaupun sanad hadisnya dhaif, ada hadis menyebutkan apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari semua ibadah. Lihat Pak, kita dari sholat, ketika zakat, ketika puasa, ketika haji, isinya apa? Ada isi-isi doa di dalamnya. Ketika puasa dianjurkan banyak berdoa, ya, dan seterusnya. Haji banyak berdoa, dan yang lain. Sholat apalagi didefinisikan dengan apa? Sholat dengan doa. Jadi intisari daripada ibadah ada pada
Maka jangan sampai ada anggapan seorang itu beribadah kepada Allah tapi kita meminta kepada selain Allah. Atau misalnya beralasan saya mintanya sama Allah tapi melalui perantara anu dan anu. Padahal Allah tidak butuh kepada apa? Tidak butuh kepada perantara. Allah nggak butuh kepada serikat. Allah nggak berserikat dengan yang lainnya. Baik dia malaikat yang dekat dengan Allah atau orang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh. Orang yang meminta kepada Allah langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para jemaah, semakin kita luas ilmu kita, mendalam ilmu kita tentang ayat-ayat Allah, semakin kita lebih hanyut dalam merenungi semua apa yang kita baca dalam sholat kita. Tapi kalau orang hanya tahu terjemahannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak menanamkan tauhid yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Nah, maka ini hikmah ya kita belajar rahasia-rahasia sholat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian galilah pengetahuan tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip ubudiyah yang terkandung dalam setiap penggalan kalimat tersebut dan bagaimana kedua kalimat itu menegaskan tentang hakikat ibadah. Jadi prinsip ibadah tadi ditujukan kepada Allah dan kemudian bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah termasuk intisari daripada ibadah. Begitu juga pengetahuan bahwa isi Al-Quran dari awal hingga akhirnya berkisar pada makna yang terkandung dalam kedua kalimat ini. Ya, tadi saya sudah singgung para hadirin Bapak Ibu sekalian, semua isi Al-Quran Pak, dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu kembali intisarinya pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum lagi pada ayat iyyaka na'budu. Masya Allah Pak. Dan itu tepat berada di tengah Al-Fatihah. Jadi kalimatnya adalah kalimat tauhid. Dan ini intisari daripada dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah ya. Ini kita jadi tahu Pak. Semua isi Al-Qur'an intisarinya ada pada Al-Fatihah. Makanya salah satu nama Al-Fatihah disebut dengan apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Artinya apa? Induknya Al-Quran, induknya Alkitab. Kembali kepada Al-Fatihah. Dan dirangkum lagi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan landasan penciptaan, perintah, pahala, siksa, dunia dan akhirat pun berkisar pada makna keduanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Renungkan pula makna di dalam kedua penggalan kalimat tersebut yang memberikan petunjuk tentang tujuan paling mulia dan perantara paling sempurna. Dan bagaimana ayat tersebut ternyata menggunakan dhamir khitab, kata ganti orang kedua engkau, bukan dengan kata ganti orang ketiga. Ini apa? Berarti berarti sesungguhnya menunjukkan kita benar-benar sedang berdialog dengan Allah. Ya Allah, kepada engkau. Jadi Allah berada di hadapan kita. Ini Al-Fatihah Pak. Ya Allah, engkau. Kalau engkau kan berarti apa? Dekat. Beda dengan ya Allah, atau misalnya kita mengatakan, Pak, kita hanya meminta kepadanya. Itu kata ganti ke berapa? Kata ganti ke ketiga. Atau kata ganti pertama kan kita yang bicara. Kata ganti kedua yang diajak bicara. Kata ganti ketiga yang di luar yang diajak bicara. Ya, kita memohon kepadanya. Nah, itu kata ganti ketiga. Tapi dalam kalimat surat Al-Fatihah, iyyaka seolah-olah Allah di hadapan kita. Itulah kita menumbuhkan apa dalam agama ini? Ihsan. Seolah-olah Allah ada. Kita lihat saat kita beribadah. Kalau kita tidak melihat, maka kita yakin Allah melihat kita, menyaksikan ibadah kita. Nah, itu rahasia kenapa kita mengatakan iyyaka, tidak menggunakan dengan iyyahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya kami beribadah dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan. Boleh saja kalau dalam bahasa Arab, tapi dalam surah Al-Fatihah dikhususkan dengan kalimat ka, karena semakin merasa seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ini rahasia yang terkandung dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya kita akan menggali rahasia di dalam ayat yang berikutnya, yaitu yang isinya berupa permohonan. Allah mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Isya jam berapa? Isya nanti dimati, saya takut 12 nanti. Jam berapa Isya Pak Zena? 19.30. Oh, masih lama ya? Masih lama Pak? Sebentar Pak, waktu itu singkat ya. 20 menit. Berarti sebentar lagi ya, jangan bilang masih lama ya. Perhatikan jemaah, di sini ada hikmah Masya Allah ya, yang mungkin kita belum temukan di kitab lain. Apalagi kita yang jarang baca kitab. Ini Masya Allah. Ya, kita akan bahas bersama, kita akan renungkan bersama jenis-jenis yang terkait dengan pembahasan hidayah. Ternyata benar-benar hamba itu sangat butuh kepada hidayah melebihi kebutuhan kepada yang lainnya. Makanya tidak jarang para ulama, para khatib, para da'i, para asatid mengingatkan apa? Nikmat yang paling besar adalah ketika seorang hamba dikasih hidayah sama Allah. Bahkan sampai-sampai Allah wajibkan seorang hamba itu minimal setiap harinya baca 17 kali minta apa kepada Allah? Bukan minta rezeki, bukan minta kaya, bukan minta keturunan, tapi minta apa? Minta hidayah. Wajib hukumnya. Orang meminta hidayah kepada Allah. Karena kalau nggak minta, dosa. Karena dia harus baca dalam surat Al-Fatihah. Setidaknya mengaminkan kalau dia sebagai seorang makmum. Jadi saking bagaimana kebutuhan seorang manusia, seorang hamba kepada hidayah, sampai-sampai Allah wajibkan dia meminta setiap harinya minimal 17 kali. Dan ini tidak ada karunia yang lebih mahal dibandingkan hidayah. Ketika seorang hamba, aspek ubudiyah dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, hendaknya merenungi betapa ia amat berhajat kepada ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah tetapkan hidayah kepada kita sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai Allah tunjukkan kita dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lihat betapa seorang hamba hajatnya kepada ayat ini sangat besar. Di dalam ayat tersebut terdapat beberapa anjuran, di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui kebenaran dan tujuannya serta keinginan untuk menegakkannya. Jadi ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia nggak akan dapat hidayah kecuali dengan apa? Dia harus tahu apa itu hidayah. Makanya mungkin kita rasakan juga para hadirin, kenapa setiap hari kita minta hidayah sama Allah, tapi masih banyak bentuk hidayah yang nggak Allah kasih. Kenapa? Karena diantaranya kita nggak tahu dengan hidayah yang kita minta. Bagaimana kita akan mencapai sebuah tujuan sedangkan kita tidak mengetahui apa tujuannya, kemana tujuannya? Ya Bapak, ya Allah tunjuki saya. Tunjuki apa? Apa yang kau minta? Apa yang kau harapkan dari permintaan itu? Berarti apa? Seorang yang ingin dapat hidayah, berarti dia harus tahu apa yang dia minta itu. Tujuannya apa? Baik. Yang kedua, mengamalkan kebenaran. Jadi setelah dia mengetahui kebenarannya, diamalkan biar dapat hidayah. Kemudian konsisten di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran. Nah, jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Makanya ketika seorang sudah mendapatkan hidayah Islam, ketika seorang sudah mendapatkan misalnya hidayah sunnah, kenapa dia masih meminta ihdinas siratal mustaqim? Karena Pak, maaf, ada seorang profesor besar di Indonesia sampai-sampai dia menafsirkan Nabi Muhammad SAW belum pasti dapat hidayah.
Buktinya apa? Buktinya Nabi masih minta ihdinas siratal mustaqim. Berarti menunjukkan apa? Nabi juga belum sempurna hidayahnya. Bayangkan, Pak. Ini kalau menafsirkan pakai apa? Pakai logika, pakai akal. Terkenal profesor besar dalam tafsir. Sampai-sampai mengatakan demikian, Pak. Padahal para jamaah, kenapa seorang yang sudah dapat hidayah tetap meminta hidayah kepada Allah? Agar apa? Agar hidayahnya istiqomah berada di atas orang tersebut. Atau orang tersebut tetap berada istiqomah konsisten di atas. Jadi seolah-olah mengatakan apa? Ya Allah, Engkau sudah anugerahkan kepada hidayah dan tolong jaga hidayah tersebut pada diriku. Dengan dia mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya kalau kita jelas, Pak. Ketika kita minta hidayah, jelas kita masih banyak hidayah yang belum kita dapat. Jadi selain meminta keistiqomahan, selain meminta konsistensi kita di atas hidayah, kita juga minta bentuk-bentuk hidayah yang belum Allah kasih dan belum Allah berikan kepada kita. Gitu, Pak ya. Jadi yang ketiga, konsisten di atas kebenaran. Yang keempat, mengajak manusia kepada kebenaran. Jadi ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar, kita juga harus apa? Harus punya peran mengajak manusia ikut dalam hidayah tersebut. Bukan kita saja, tapi ajak orang lain berada di atas jalan hidayah yang sama-sama berusaha kita tempuh. Bagaimana Nabi? Nabi kan bukan cuma doa untuk sendiri, tapi ngajak orang juga. Ayo, saya mengharapkan surga, dan saya mengharap kamu juga masuk ke dalam. Yang kelima, yang terakhir, bersabar terhadap respon negatif dari orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, bersabar terhadap respon negatif dari orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka di dalam ayat tersebut ketika kita baca, ada anjuran kita memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dari ujian ketika kita berjalan di atas hidayah. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita memohon hidayah dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, maka ada anjuran kita memohon kepada Allah dalam penyebutan ayat tersebut, ya Allah, berikan kesabaran kepadaku dalam aku menjalani hidayah berada di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap orang yang berjalan di atas jalannya Allah, di atas jalan Islam, pasti mendapatkan gangguan. Gak mungkin gak. Pasti mendapatkan cobaan, mustahil tidak. Orang yang berada di atas iman, orang yang berada di atas hidayah, pasti diuji sama Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Ankabut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan, ya Allah kami beriman? Apakah mereka mengira dengan mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Salah anggapannya. Setiap orang yang mengaku saya beriman ya Allah, amantu, aslamtu, atau apapun kalimatnya, saya Islam, saya beriman, saya umat Nabi, maka apa? Allah gak akan biarkan dia kecuali pasti dia diuji sama Allah. Jadi ujian pasti menimpa orang yang beriman. Dan kadar ujiannya berdasarkan kadar apa? Imannya. Besarnya ujian tergantung besarnya iman. Nabi SAW mengatakan ala qadri dini. Ya, jadi Allah menguji seorang hamba tergantung kadar agamanya, kadar imannya. Dan semakin beriman, semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bersabar di atas jalan hidayah yang dia minta dan dia tempuh jalan hidayah tersebut. Dengan menyempurnakan kelima tahapan tersebut, maka sempurnalah hidayah
yang diraih seorang hamba. Dengan menyempurnakan kelima tahapan tersebut, maka sempurnalah hidayah yang diraih seorang hamba. Dan sebatas kekurangannya, sebatas itu pula kekurangan hidayah yang didapatnya. Jadi apa tadi Pak? Mengetahui kebenaran dan tujuannya, serta ada keinginan untuk menegakkannya, mengamalkan kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, mengajak manusia kepada kebenaran, bersabar di atas kebenaran. Mengilmui, mengamalkan, konsisten di atas kebenaran tersebut, mengajak manusia bersabar di atas kebenaran. Sempurna berarti hidayah yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salatnya. Kemudian para jamaah azanillahu ya ajmain. Nah, ini barangkali yang pembahasannya cukup panjang ya. Kalau kita nggak cukup ya, pada malam hari ini insyaallah kita lanjut. Seorang hamba membutuhkan hidayah lahir maupun batin dalam segala hal. Baik yang dilakukannya maupun yang ditinggalkannya. Jadi dalam setiap apa yang kita kerjakan butuh hidayah. Dan setiap apa yang kita tinggalkan juga butuh hidayah. Terkait hal-hal berikut ini. Jadi orang butuh hidayah lahir, orang butuh hidayah yang batin. Orang butuh hidayah dalam melakukan sesuatu, orang butuh hidayah dalam meninggalkan sesuatu. Apa hidayah yang dia butuhkan? Yang pertama, hal-hal yang dilakukan oleh hamba bukan atas dasar hidayah, baik dalam hal keilmuan. Saya ulangi para jamaah, tolong dipahami. Hal-hal yang dilakukan oleh hamba bukan atas dasar hidayah, baik dalam hal keilmuan, amalan maupun keinginan niat, sehingga ia butuh untuk bertaubat. Dan taubatnya dari semua hal itu adalah hidayah. Saya sederhanakan kalimatnya para jamaah. Jadi Pak, ketika seorang hamba melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan, atau dia menginginkan meniatkan sesuatu, baru keinginan, baru niatan sesuatu, maka perbuatan yang tidak sesuai dengan ilmu, baik perbuatan yang sifatnya dosa, atau perbuatan yang dianggap ibadah padahal bid'ah misalnya, atau niatan yang tidak baik, maka hal ini butuh kepada taubat. Perbuatan yang tidak baik, maka butuh apa? Butuh di istighfari, ditaubati. Dan ketika seorang itu mau taubat, taubatnya butuh hidayah kepada Allah. Paham para jemaah? Orang yang melakukan sebuah amalan, pelanggaran, maka dia harus bertobat. Dan ketika dia bertobat, maka saat bertobat dia butuh hidayah kepada Allah. Orang bisa tobat hidayah dari siapa? Hidayah dari Allah. Itu maksudnya. Orang yang melakukan sebuah amalan, di mana amalan yang ternyata tidak sesuai dengan tuntunan, atau perbuatan yang sifatnya dosa, pelanggaran, maka dia butuh bertobat. Dan tobatnya seorang hamba itu butuh hidayah Allah. Seorang hamba tidak akan bisa mungkin dihantarkan kepada jalan taubat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang ia lakukan hanya berdasarkan hidayah secara global saja. Nanti saya berikan contoh. Hal-hal yang ia lakukan hanya berdasarkan hidayah yang secara global saja, tidak secara terperinci, sehingga ia membutuhkan hidayah terperinci itu. Bisa difahami para jemaah? Seperti apa? Orang sudah mendapatkan hidayah Islam. Tadi kan sudah dapat hidayah apa? Global. Dia sudah masuk Islam. Secara umum dia sudah seorang muslim. Tapi terperincinya, dia harus sholat dengan berbagai macam aturannya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya dia harus kerjakan. Kemudian apa? Sudah sholat, ada zakat, kalau dia mampu dia harus tunaikan. Ada haji yang dia kerjakan, ada puasa, ada sedekah, ada ini dan seterusnya. Maka orang yang sudah mendapatkan hidayah secara global,
yang belum mendapatkan hidayah secara terperinci, berarti dia memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah yang terperinci tersebut. Sama seperti halnya para jamaah. Kenapa? Ini saya tegaskan para jamaah. Bukan berarti kita seolah-olah mengkotak-kotakan Islam, bukan. Karena memang ada ucapan. Imam Ahmad pernah berkata, ketika mendengar seorang mengatakan, Allahumma amitni alal Islam, ya Allah matikan aku di atas Islam. Kemudian kata Imam Ahmad, Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah matikan aku di atas Islam dan sunnah. Kenapa? Karena memang ucapan atau kalimat yang dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah itu sudah dikenal dari kalangan sahabat. Berarti bisa jadi apa? Bisa jadi orang itu Islam tapi ternyata Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah dan lainnya. Jadi Islam tapi di atas kesesatan. Dia sudah mendapatkan global hidayahnya berupa apa? Islam. Tapi secara terperincinya dia berada di atas pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, maka dia mohon sama Allah. Walaupun tentu ketika kita bermuamalah, selama dia muslim, maka dia adalah saudara se-Islam kita, saudara seiman kita, saudara seagama kita. Tapi kita minta sama Allah, jangan ya Allah, yang penting saya Islam aja deh. Enggak, kita ingin bisa menempuh hidayah Allah secara terperinci. Berarti orang yang mendapatkan hidayah secara global, dia butuh hidayah yang secara terperinci. Nah, para jamaah contohnya, secara umum orang awam, dia dapat hidayah sholat. Tapi hidayah untuk paham Al-Fatihahnya, hidayah untuk bisa merenungkan Al-Fatihah secara mendalam, contohnya ini. Kemudian hidayah gerakan ruku, apa hikmahnya, apa rahasia di baliknya, apa rahasia di balik bacaan ruku. Kemudian dalam i'tidal, dalam tumaninahnya, dalam khusyunya. Butuh atau tidak kepada hidayah? Butuh. Jadi bukan yang penting secara global dia sholat. Enggak. Maka kalau bisa tempuh terperinci bagaimana seorang itu sholat secara sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang ia lakukan berdasarkan hidayah dari satu sisi. Jadi dia lakukan hidayah dari satu sisi. Akan tetapi tidak dari sisi yang lain. Sehingga ia membutuhkan tambahan hidayah agar hidayahnya semakin sempurna dan bertambah. Ya, contohnya Pak, ada orang ya, ada sebagian orang, misalnya dia rajin sholat jamaah ke masjid, tapi untuk bermajelis ilmu gak pernah dia, berat dia. Ada gak Pak? Ada. Di majelis ilmu gak pernah dihadirin tuh. Mungkin dia cuma nonton di YouTube atau cuma nonton di TV, misalnya pengajian. Tapi untuk duduk di majelis ilmu butuh hidayah. Maka orang itu rajin, misalnya di satu sisi rajin dia mendapatkan hidayah, satu sisi rajin sholat, rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi untuk datang ke majelis ilmunya dia belum dapat hidayah. Sehingga dia butuh hidayah dari sisi yang lain, yaitu untuk hadir datang ke majelis ilmu. Banyak gak Pak orang yang masih malas datang ke majelis ilmu? Banyak. Berarti orang-orang tersebut membutuhkan hidayah. Ya sama kayak kita, untuk istiqomah di majelis ilmu, untuk semakin rajin lagi di atas hidayah ilmu, majelis-majelis yang kita hadiri, itu kita butuh hidayah. Jadi intinya apa? Hidayah yang kita dapatkan belum sempurna. Sebagaimana orang lain pun demikian. Banyak hidayah-hidayah yang belum dia dapatkan. Yang keempat, hal-hal yang ia butuh hidayah untuk masa depannya, sebagaimana hidayah yang telah ia raih di masa lalu. Jadi misalnya di masa lalu ya dia sudah mendapatkan hidayah yang bisa dia jalankan. Tapi untuk di masa depannya, contohnya apa? Contohnya istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnahnya, istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas hijrahnya. Itu bicara apa? Bicara masa depan. Kita nggak tahu masa depan. Maka ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, maksudnya apa? Di masa depan pun kita berharap kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Bukan meminta kepada Allah hanya untuk sekarang, hanya untuk masa lalu, tapi meminta di masa yang akan datang. Ini yang keempat. Yang kelima, hal-hal yang ia butuh hidayah, hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan hatinya.
hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan hatinya yang bertolak belakang jauh dengan keyakinan yang semestinya. Jadi dalam hatinya ia meyakini A padahal yang benar B, atau meyakini B padahal yang benar A. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini ia membutuhkan hidayah untuk mencabut keyakinan yang keliru itu dari dalam hatinya dan menanamkan di dalam hatinya keyakinan yang benar. Ya, bisa dipahami Pak? Jadi dia terlanjur punya keyakinan tertentu, ternyata Islam tidak demikian mengajarkannya. Ya, contohnya apa? Banyak Pak keyakinan misalnya yang di masyarakat lah. Ya, di masyarakat misalnya kalau rumah berada di ujung jalan tusuk sate, oh ini nggak akan laku nih. Misalnya, ya. Atau misalnya nomor sekian, angka sekian membawa sial. Keyakinan, ya. Kemudian, nah di tengah masyarakat awam nih, kalau nikah maka dicari tanggalannya. Kalau belum ketemu tanggalannya, nanti apa? Nggak pas bisa cerai, nggak langgeng. Nah keyakinan itu ada keyakinan yang keliru. Sehingga apa? Sehingga dia membutuhkan hidayah untuk mencabut keyakinan yang keliru, kemudian ditanamkan keyakinan yang benar. Tanggal, tempat tidak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Maka lihat, keyakinan juga itu butuh hidayah. Apalagi akidah, tauhid tentang Allah. Meyakini Allah bersama yang di atas arsy, meyakini Allah turun dari arsy, dari atas arsy ke langit dunia. Ada orang yang enggak meyakini itu. Kenapa? Berarti belum dapat hidayah dari Allah. Maka orang-orang tersebut membutuhkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah kan? 2 menit lagi. Baik. Yang berikutnya, hal-hal yang merupakan bagian dari jalan hidayah dan ia mampu untuk menempuhnya. Nah, ini Pak. Jadi kita tahu Pak, kita sudah mengilmui, oh ini jalan kebenaran, A, B, C. Saya tahu ini benar. Saya tahu ini sebenarnya orang-orang ini benar. Sebenarnya ini orang-orang yang benar. Berarti sudah meyakini ini orang-orang benar. Dan sudah meyakini bahwasanya apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan kebenaran. Namun ia tidak mempunyai keinginan kuat untuk mengerjakannya. Maka untuk merealisasikan jalan hidayah itu, ia perlu diberikan tekad kuat agar dapat merealisasikannya. Contohnya tahajud lah, ya yang sunnah aja dulu nih. Kita apa? Saya tahu ini bagus ya, kemudian sangat ditekankan. Tapi untuk bisa kita istiqomah senantiasa bangun di sepertiga malam atau bangun di malam hari, maka ini membutuhkan hidayah. Kita tahu ilmunya, tapi untuk mengerjakannya kita butuh hidayah. Jadi ada hidayah untuk sekedar pengetahuan, ada hidayah untuk mengerjakannya. Maka belum sempurna ketika seorang baru tahu tapi belum diamalkan. Maka butuh hidayah ketika mengetahuinya, butuh hidayah juga ketika mengamalkannya. Baik, terakhir para jamaah, nanti kita lanjutkan poin yang ke-7, hal-hal yang merupakan bagian dari jalan hidayah namun ia tidak mampu melaksanakannya padahal ia ingin mengamalkannya. Dalam kondisi seperti ini, ia membutuhkan hidayah lain berupa kemampuan agar bisa mengamalkan hidayah yang diinginkannya. Ya sama, hampir sama dengan apa? Jadi hidayah ingin mengamalkan apa yang dia ketahui bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Misalnya orang-orang yang mampu nih, sering saya sampaikan, dia mampu berhaji tapi dia masih mikir apa? Saya pengen punya rumah dulu. Saya pengen punya mobil dulu, nanti haji mah. Padahal wajib bagi dia, nggak ada dalam rukun Islam wajib punya rumah, dalam rukun Islam wajib punya mobil, nggak ada. Tapi rukun Islam salah satunya adalah menunaikan haji. Kenapa? Bagi yang mampu. Dan itu ketika dia ingin tapi dia tunda dan tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya, maka orang tersebut belum dapat hidayah dari Allah. Maka orang tersebut butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, ya.
Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin sampai sini saja. Ya, kita tidak lanjut pada Isya karena pada Isya kami ada acara lagi. Harus menempuh jarak dulu. Khawatir kemalaman. Mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Apabila ada kurangnya tentunya dari kami dan kejahilan kami, kekurangan ilmu kami, dan yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meyakini kebenaran, kita mohon sama Allah agar kita diberikan ketetapan dan diberikan keistiqomahan untuk menjalankan hidayah dan kebenaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.